Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kita tentang paradigma dengan pokok bahasan kemampuan paradigma di dalam memahami permasalahan hukum dan ilustrasi tentang bagaimana kemampuan paradigma untuk mengelompokkan aliran-aliran pemikiran yang ada. Mohon ditunggu, saya akan membukakan materi. Kita mulai dari slide ini bahwa paradigma merupakan sebuah kerangka berpikir yang mampu membedakan dan memadukan. Ini dua kemampuan yang berbeda antara membedakan dan memadukan, juga memilah dan mengelompokkan apa saja ada telaah-telaah, telaah praktis, telaah ilmiah, teoritis, dan filsafat tentang suatu permasalahan hukum dalam rangka menjelaskan, memahami, mengungkap, atau menyelesaikannya secara lebih rinci, jelas, dan komprehensif. Jadi, paradigma memiliki kemampuan ini, bahwa paradigma ini dapat membedakan dan memadukan empat telaah yang ada. Ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam materi perkuliahan yang lalu, bahwa kita mengenal ada empat telaah. Ya, dalam kita melihat sesuatu, kita akan mengenal empat telaah. Yang paling tinggi adalah telaah filsafat, kemudian di bawahnya telaah teoritis, kemudian ada telaah ilmiah, dan juga telaah praktis. Empat telaah ini yang nanti dapat dibedakan dan dipadukan, juga dipilah dan dikelompokkan oleh paradigma. Mari kita lihat bagaimana ilustrasi tentang cara bekerjanya paradigma di dalam memahami permasalahan hukum. Apa yang saudara lihat dalam layar ini adalah ilustrasi tentang bagaimana kemampuan paradigma dalam membedakan dan memadukan telaah-telaah yang ada. Gambar ini ilustrasi tentang kemampuan itu yang digambarkan dalam bentuk lensa yang terletak di sebelah kiri dan objek yang terletak di sebelah kanan. Di sebelah kanan, di situ adalah objek yang dalam hal ini kita dapat pahami itu adalah permasalahan hukum. Kemudian di sebelah kiri adalah lensa. Ilustrasi ini menggambarkan tentang bagaimana ketika kita menggunakan lensa di dalam menangkap sebuah objek. Kita dapat menggambarkan ini pada situasi ketika kita mengalami gangguan penglihatan karena kita memiliki ya, mungkin mata kita plus, minus, atau silindris, dan saudara membutuhkan bantuan lensa untuk dapat menangkap objek dengan jelas. Maka saudara ketika akan memasang lensa, saudara harus memastikan ketepatan penggunaan lensa itu untuk digunakan dalam kacamata dan membantu saudara melihat objek dengan jelas. Maka di hadapan dokter mata, saudara nanti akan dicek dan saudara akan dipasangkan lensa-lensa untuk dicocokkan, ya. Dengan harapan lensa yang akan dipasangkan nanti dapat membantu saudara melihat objek dengan rinci, jelas, dan lengkap. Jadi kita lihat dari sebelah kiri, kita di situ melihat ada sebuah lensa pertama, yang mana lensa ini akan melihat objek. Di sini, di sebelah kanan ini adalah objek. Ketika saudara di dokter mata, saudara akan melihat objek itu adalah huruf, ya, yang ditempelkan di tembok, yang kemudian akan diteskan kepada saudara. Untuk saudara lihat, ada huruf yang besar, mengecil, mengecil, mengecil. Itu adalah objeknya. Dalam konteks ini, kita analogikan objek ini adalah permasalahan hukum. Maka di sini kita akan dipasangkan lensa pertama. Ya. Lensa pertama ini akan menangkap objek di titik terluar. Ya, lihat garis yang menghubungkan lensa pertama ini dengan titik terluar. Kita sepakati bahwa, kita pahamkan bahwa ketika kita melihat gambar ini, posisi lensa yang mampu melihat objek lebih fokus ke tengah, itu akan berarti objek akan dapat terlihat secara lebih jelas. Ya.
Kalau lensa pertama ini menangkap objek di titik terluar, berarti objek ini belum dapat dilihat secara lebih jelas. Apakah objek tidak terlihat? Dia tetap akan terlihat, tetapi tidak jelas. Nah, lensa pertama yang dipasangkan ini masih coba-coba ya. Saudara akan dipasangkan lensa ini. Bagaimana hasilnya? Saudara masih bisa melihat objek, tapi tidak jelas. Gambarnya masih blur. Ya, ini sebagaimana digambarkan adalah posisi objek yang tertangkap di garis terluar. Ya, kita analogikan dengan konteks telaah publik sebagai lensa pertama dan objeknya adalah permasalahan hukum. Ketika kita melihat permasalahan hukum dalam telaah publik, kita akan melihat bagaimana permasalahan hukum itu mampu untuk dilihat tetapi tidak jelas. Di hadapan siapa? Di hadapan publik atau awam. Ini merepresentasikan ya ketajaman dari kemampuan telaah publik. Publik ini siapa? Masyarakat pada umumnya. Mereka melihat permasalahan hukum itu sebagaimana lensa ini. Ya, permasalahan hukum itu terlihat tetapi masih blur, tidak dapat ditangkap dengan jelas. Maka ketika publik berbicara tentang permasalahan hukum, maka telaahnya tidak akan bersifat rinci dan tajam, juga jelas. Ya, kenapa? Karena mereka tidak belajar tentang hukum. Telaah publik yang mewakili awam ini, masyarakat pada umumnya ini, akan memberi gambaran tentang suatu permasalahan secara umum, ya mungkin hanya di permukaan. Misalnya ketika ada permasalahan hukum, ya mereka akan bisa berkomentar, tapi komentar yang mereka sampaikan tidak akan spesifik atau tidak akan rinci, ya. Sifatnya umum-umum saja. Ini kita bicara tentang kemampuan melihat ya publik terhadap permasalahan hukum. Misalnya saudara ya bersama saudara-saudara di rumah sedang nonton televisi, nonton berita, ada kasus-kasus hukum misalnya. Atau saudara misalnya nonton film Ice Cold misalnya di Netflix dengan saudara-saudara. Mereka pada saat menonton, ya kebetulan mereka bukan bukan mahasiswa hukum misalnya. Mereka belajar di Fakultas Kedokteran gitu, kemudian di psikologi, di teknik misalnya. Mereka berkomentar, ya, wah ini hukumnya gimana nih? Kacau nih hukumnya. Masa kayak gitu? Masa begini? Mereka bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, mereka itu, pandangan itu, pendapat itu mewakili telaah publik. Ya, mereka bisa merasakan, mereka bisa memahami itu, tetapi di level permukaan. Mereka akan bisa memberikan uraian atau analisis yang spesifik. Ini adalah telaah publik. Kita bisa pahami, ya, level telaah publik ada di sana. Kenapa? Karena publik atau awam, mereka tidak belajar tentang itu. Jadi ketika ada permasalahan hukum, mereka tidak akan bisa memahami itu secara lebih rinci dan jelas. Kemampuan telaah publik itu adalah kemampuan yang bersifat umum, tidak rinci, tidak jelas. Ya, sebagaimana ketika kita melihat sebuah permasalahan, ya, kita akan bisa menjadi atau ya berada dalam telaah publik. Ya, misalnya kalau itu permasalahan hukum ya, mungkin kita tidak berada di sini karena kita belajar tentang hukum. Ya. Tapi mereka-mereka misalnya orang yang awam hukum, bahkan itu misalnya dokter ketika melihat permasalahan hukum, mereka ada di sini, di lensa ini, dalam telaah publik. Ya, ini sebagaimana misalnya kalau kalau objeknya saya ganti ya, ini bukan permasalahan hukum, tapi ini permasalahan kesehatan misalnya. Saya adalah telaah publik. Saya, meskipun dokter, saya tidak memiliki ketajaman di dalam melihat permasalahan itu. Karena ini masalah kesehatan. Ya, misalnya ketika saya di rumah dengan istri, istri orang kesehatan. Kalau istri menyampaikan cerita dengan bahasa-bahasa teknis, saya nggak tahu. Saya telaah publik. Saya nggak tahu dan saya nggak bisa memberikan analisis secara tajam. Saya nggak bisa komentar lebih banyak daripada komentar-komentar umum. Saya ada di sini, gitu ya, telaah publik. Nah, kita akan bisa memahami bahwa telaah publik ya berada pada level ini ya supaya kita memahami bahwa setiap telaah itu punya ketajaman yang berbeda-beda ya. Ada satu cerita, satu kejadian ya yang dulu pada saat pandemi itu cukup viral ya.
menggambarkan bagaimana kemampuan telah publik yang sifatnya itu umum dan di permukaan. Ya, pada waktu itu, pada saat pandemi, di media sosial, ya kalau nggak salah di Twitter waktu itu, ada seorang keluarga pasien yang marah-marah, ya karena ayahnya itu meninggal di rumah sakit, ini RSUP di Kota Jakarta, dan dia dinyatakan dalam diagnosa yang diterima dalam kertasnya itu ada istilah CVD. Istilah CVD. Lalu dia posting di media sosial, dia marah-marah. Dia mengatakan bahwa ini nggak terima. Dia menyatakan tidak terima dan marah bahwa ayahnya itu di-COVID-kan katanya. Dengan diagnosa yang dia baca di kertas itu. Tulisannya CVD. Dia terlanjur marah-marah. Dia menyampaikan itu di media sosial. Namun, ya, berita viral ini kemudian jadi lucu ketika ya mereka-mereka yang memahami bidang kesehatan itu kemudian menjawab bahwa CVD ini bukan COVID. CVD ini bukan COVID. Dia terlanjur marah-marah. Ayah saya meninggal bukan COVID, tapi ini dinyatakan COVID. Ya, sementara banyak mereka dalam bidang kesehatan, orang-orang yang berada dalam dunia kesehatan ini menjelaskan. Dia mengatakan bahwa CVD itu bukan COVID. CVD itu adalah cerebrovaskuler. Itu adalah penyakit stroke. Gitu. Nah, bagaimana kita memahami pendapat ini? Bagaimana kita memahami keluarga pasien yang terlanjur marah-marah dengan kata CVD itu? Ya, sangat wajar. Dia berada dalam telah publik. Dia nggak tahu itu bahasa teknis. Dan itu dapat dijelaskan oleh praktisi. Kita bicara praktisi kesehatan misalnya di sini. Ada telah praktis. Siapa mereka? Ya, tenaga kesehatan. Mestinya kalau ini konteksnya terjadi di rumah sakit, mesti ada yang namanya edukasi ya. Tenaga kesehatan memberi edukasi kepada keluarga korban gitu ya. Keluarga pasien maksud saya, mesti diedukasi. Ya, praktisi dalam hal ini tenaga kesehatan menjelaskan CVD ini apa gitu. Dan itu mungkin bisa dijelaskan ya sehingga pemahaman keluarga pasien itu bisa bisa sesuai. Ya, ini telah praktis. Secara teknis, telah praktis ini pasti akan lebih tajam. Ya, kalau di gambar ini lensa yang kedua ya, dipasangkan lensa yang kedua. Kemampuan melihatnya ini terhadap objek itu lebih ke tengah. Jadi ini lebih tajam. Ya, daripada telah publik, telah praktis ini jelas lebih tajam. Siapa mereka? Para praktisi. Mereka dapat menjelaskan kenapa begini. Kalau kita kontekskan ini permasalahan hukum, maka telah praktis ya kita bicara tentang praktisi hukum yang dapat menjelaskan tentang bagaimana duduk perkara, duduk permasalahan hukum yang sedang ada atau sedang terjadi itu. Telaah praktis ini lebih tajam, lebih rinci tentu saja. Tetapi memang telaah praktis ini tidak bisa dipisahkan dari telaah ilmiah sebetulnya. Kemampuan telaah ilmiah itu lebih tajam lagi, ya, lebih ke tengah ini menangkap objek. Dan saudara yang sedang belajar S1 hukum, ya setidak-tidaknya saudara ada di level ini, telaah ilmiah. Saudara bisa menjelaskan kenapa begini secara ilmu hukum, saudara bisa menjelaskan. Ya, misalnya kalau saudara tadi kembali lagi ke konteks cerita yang saya sampaikan tadi, sedang menonton film bersama keluarga, ya keluarga saudara bukan orang hukum, saudara bisa menjelaskan, ya ini kenapa begini, ya dalam penjelasan ilmu hukum saudara bisa jelaskan lebih lebih spesifik dan ini telah ilmiah yang lebih fokus, lebih rinci dan tentu saja lebih jelas. Nah, di atas telah ilmiah itu ada telah teoritis yang menangkap objek lebih tajam lagi. Ya, telah teoritis. Kita bicara tentang teori, teori hukum. Nah, disinilah kegunaan teori hukum untuk menjelaskan fenomena. Kemampuan teori hukum untuk menjelaskan realitas itu memang lebih tajam, ya, lebih jelas karena kita akan menjelaskan secara pemahaman. Telah teoritis itu akan lebih fokus, lebih tajam. Ya, kalau saudara belajar di level pendidikan tinggi hukum, ya, telah teoritis itu penekanan untuk level pendidikan magister ya, magister hukum. Itu telah teoritis. Kemudian telah filsafat ini lebih tajam lagi ya. Kemampuan telah filsafat itu sangat tajam, lebih fokus. Permasalahan hukum itu dapat kita pahami lebih jelas karena kita bicara tentang hakikat.
Karena kita bicara tentang inti, maka kita akan memahami persoalan itu dengan baik. Kalau kita paham tentang inti sesuatu, tentu solusi yang dihadirkan akan lebih tepat, ya kan? Karena kita bicara tentang telaah filsafat, kita bicara tentang nilai, tentang hakikat, tentang apa yang sejatinya. Maka objek akan dapat dipahami lebih lebih jelas, lebih rinci. Nah, berikutnya, di mana posisi telaah paradigma tadi? Ya, telaah paradigma itu ada di sini. Ya, ada 4 telaah yang kemudian digabungkan semuanya. Di sini, ya, paradigma akan menggabungkan atau memadukan semua telaah yang ada, ya. Tetapi tidak dengan telaah publik, ya. Telaah publik ini adalah lensa lensa yang ditambahkan, sengaja ditambahkan, ya, untuk membandingkan, ya, ketajaman telaah 4 telaah yang ada kita bandingkan dengan telaah publik, ya. Jadi telaah itu ada 4, ya. Telaah publik di sini ditambahkan untuk menjadi pembanding saja. Jadi paradigma itu mampu untuk, ya, menggabungkan, ya, memadukan telaah-telaah ini sekaligus untuk melihat objek. Jadi 4 lensa ini dipakai bersamaan, lalu objek akan tertangkap di titik tengah seperti ini, maka objek itu terlihat sangat jelas, ya, rinci, jelas, dan komprehensif. Jadi coba bayangkan ketika kita melihat sebuah permasalahan dengan ilmu hukum saja, mungkin kita sudah bisa menjawab masalah. Dengan teori hukum saja, kita juga bisa menelaah. Dengan filsafat hukum saja bisa kita telaah, ya. Secara teknis dengan telaah praktis bisa juga kita telaah. Tapi kalau kita menggunakan paradigma, kita menggabungkan empat-empatnya. Ya, bagaimana sebuah permasalahan kita telaah secara lengkap dari filsafat, teori, ilmiah, dan praktek. Maka permasalahan ini akan terlihat sangat jelas, ya. Jadi seperti itu gambaran tentang bahwa paradigma ini menggunakan 4 telaah sekaligus di dalam memahami realitas. Maka kemampuan melihatnya itu pasti tajam sekali, ya, rinci, jelas, dan komprehensif. Nah, pada saatnya nanti saudara sudah belajar paradigma, kita akan memahami di dalam telaah paradigma itu ada telaah filsafat, kita bicara tentang ontologi. Ada telaah teoritis, kita bicara tentang epistemologi. Ada telaah ilmiah, kita bicara tentang metodologi. Dan ada telaah praktis, kita bicara tentang metode. Nah, ini nanti, di dalam paradigma, kita menggunakan 4 telaah ini sekaligus. Karena kita menggunakan ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode. Jadi, bagaimana sebuah permasalahan itu tertangkap dengan rinci, jelas, dan komprehensif dengan paradigma. Nah, saya melanjutkan. Ini adalah ilustrasi yang berbeda tentang kemampuan paradigma yang lain. Bahwa paradigma itu mampu untuk memilah dan mengelompokkan berbagai aliran pemikiran yang ada. Ya. Jadi paradigma memiliki kemampuan itu. Kemampuan untuk memilah dan mengelompokkan aliran-aliran filsafat hukum yang ada. Ya, sebagaimana saya jelaskan sebelumnya bahwa ketika kita bicara filsafat hukum di level aliran filsafat, kita belajar aliran-aliran filsafat hukum, kita akan menemukan jumlah aliran filsafat hukum itu banyak sekali. Ya, berapa jumlahnya? Nggak bisa kita pastikan dan kita hitung. Banyaknya aliran-aliran filsafat hukum dapat kita gambarkan sebagaimana banyaknya bintang-bintang yang ada di langit. Ya, ini analogi. Banyaknya aliran-aliran filsafat hukum yang ada dapat kita analogikan sebagaimana banyaknya bintang-bintang yang ada di langit bertebaran. Ya, kita lihat di dalam ilustrasi ini, di layar ini, kita melihat apa yang kita lihat di gambar ini. Kita melihat belahan bumi bagian utara. Di sana ada titik-titik ini yang adalah bintang-bintang ini. Bintang-bintang yang bertebaran, banyak sekali jumlahnya. Nah, ketika kita melihat bintang, kita analogikan dengan bertebarannya aliran-aliran filsafat hukum itu, apa yang dapat kita lihat di sana? Sebagai awam, sebagai orang yang tidak belajar ilmu perbintangan, saya hanya akan melihat bintang-bintang itu bertebaran di langit. Ya, saya lihat pada suatu malam yang cerah, saya keluar rumah dan saya melihat begitu banyak bintang bertebaran di langit. Indah. Mungkin itu kesan yang saya bisa katakan. Tapi saya tidak bisa melihat lebih daripada itu. Nah, sama.
ketika saudara belajar filsafat hukum, ya, dengan belajar aliran-aliran filsafat hukum, saudara hanya akan melihat tentang banyaknya aliran-aliran filsafat hukum itu saja. Banyak. Saudara akan pelajari satu sampai sebanyak itu. Tapi saudara tidak punya petunjuk setelah itu apa dan bagaimana. Nah, kita analogikan dengan ketika kita melihat bintang, ya, dalam kemampuan ilmu perbintangan. Ya, ketika kita menggunakan ilmu astrologi atau astronomi, ini adalah dua ilmu perbintangan. Nah, di dalam gambar ini, saudara melihat nih, bintang-bintang yang titik-titik ini itu sudah terkelompokkan. Ada yang membentuk, ya, tiga bintang membentuk segitiga, itu seperti timbangan, namanya Libra. Ya, kemudian ada bintang, berapa bintang, dia membentuk singa, itu Leo ya. Leo itu singa ya. Mungkin kalau salah bisa dikoreksi. Atau ada yang membentuk ya seperti binatang ya, kalajengking ya. Itu apa? Sagittarius ya. Ya. Oke, silakan nanti Anda perhatikan bentuk-bentuk ini. Nah, tetapi mereka yang belajar ilmu perbintangan, mereka yang belajar astrologi, mereka bisa melihat itu ketika mereka melihat bintang di langit. Bahwa bintang-bintang itu punya kelompoknya sendiri-sendiri. Membentuk kelompok, membentuk ya, membentuk sesuatu ya, bentuk. Lalu setelah itu menjadi petunjuk ya, menjadi petunjuk bahwa ya, kalau kita mengenal zodiak kan, zodiak itu hasil dari ilmu astrologi itu, maka kita akan melihat bahwa zodiak itu menjadi pemandu itu dan banyak orang yang percaya. Ya, kita kenal di dalam zodiak itu ada misalnya kesehatan, asmara dan lain-lain dan orang percaya itu. Itu bukan sesuatu yang heran, itu adalah dari ilmu astrologi. Ya, dari bintang itu mereka bisa membaca. Nah, itu juga yang dapat kita lakukan ketika kita menggunakan paradigma. Ya, jadi kalau kita melihat bintang-bintang di langit, itu seperti kita melihat aliran-aliran filsafat hukum bertebaran. Yang bisa kita lihat hanya titik-titik bintang yang bertebaran. Yang bisa kita lihat hanya aliran-aliran filsafat hukum yang bertebaran. Kita nggak akan bisa membaca lebih jauh dari itu. Tetapi kalau kita menggunakan paradigma, kita akan bisa mengelompokkan. Ya, sebagaimana kita melihat bintang, bintang-bintang ini terkelompok dalam gugusnya masing-masing. Maka ketika kita memiliki pemahaman tentang paradigma, kita bisa melihat nanti bahwa aliran-aliran filsafat hukum yang ada itu sebetulnya ya mengelompok di dalam paradigmanya masing-masing. Itu yang nanti akan kita bisa lakukan ketika kita memahami paradigma, kita bisa melihat tadi bahwa aliran-aliran filsafat hukum yang banyak itu akan terkelompok ya ke dalam paradigmanya masing-masing. Sebagaimana kalau kita memahami bintang-bintang ini melalui astrologi, kita melihat mereka berkelompok-berkelompok. Dan itu akan menjadi pemandu. Sama nanti ketika kita melihat aliran-aliran filsafat hukum yang banyak terkelompok-terkelompok, kita akan bisa memahami bahwa oh ternyata pemikiran ini ada dalam paradigma ini dengan pemahaman seperti ini. Ya, kita akan bisa memahami perbedaannya dengan kelompok pemikiran ini dalam paradigma yang lain. Dan itu akan memandu kita untuk memahami perbedaan dengan indah. Ya, kemudian gambar ini gambar belahan bumi bagian selatan. Sama ya, kita bisa melihat di sana ada banyak bintang dan bintang-bintang itu membentuk kelompoknya masing-masing. Ini sebagaimana kita melihat aliran-aliran filsafat hukum yang terkelompok di dalam paradigmanya masing-masing. Ya, tetapi ilustrasinya nanti kita sesuaikan ya, karena kalau kita bicara tentang paradigma, paradigma itu yang nanti kita akan pelajari berdasarkan pemahamannya Guba dan Lincoln, paradigma itu ada 5 ya. Jadi kelompok kelompok gugusnya itu ya ada 5 saja ya, ada 5 saja. Mau berapa berapa ratus aliran filsafat hukum yang ada, kelompoknya itu hanya terbagi menjadi 4. Maaf, 5. Maksud saya 5 paradigma. Jadi, misalnya ada 300 aliran, nanti akan terbentuk menjadi 5 kelompok paradigma. Gitu. Sebagaimana kita melihat bintang-bintang yang terkelompok-terkelompok ini melalui ilmu astrologi dan astronomi.
Ya, kita akan melihat nanti begitu banyak aliran filsafat hukum dan nanti aliran-aliran ini nanti akan dapat terkelompok menjadi 5 besar, 5 kelompok besar dan ini adalah 5 paradigma. Itu adalah kemampuan paradigma di dalam ya mengelompokkan dan memilah aliran-aliran filsafat hukum. Oke, berikutnya ini adalah kesimpulan ya bahwa eh, paradigma akan membantu kita untuk melihat realitas permasalahan secara lebih rinci, jelas, dan komprehensif. Sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini. Ya, ilustrasi ini adalah ilustrasi tentang diagram pie ya. Diagram pie ini ya kita lihat posisi keterbelahannya. Ya, misalnya kita melihat tentang sebuah permasalahan dalam telah publik itu seperti ilustrasi kue yang terbagi dua. Maksudnya apa? Bahwa permasalahan itu bisa dilihat, tapi dia nggak detail, hanya dua sisi. Hanya kelihatan yang di permukaan saja. Oh, ini seperti ini, seperti ini. Sifatnya umum. Maka kalau kita bicara soal ketajaman dan kerincian, kita membayangkan ini seperti sebuah kue yang terpotong dua. Lalu bagaimana ketika kita menggunakan telaah praktis? Ya ini dilakukan oleh para praktisi. Mereka bisa menjelaskan lebih rinci. Sebagaimana ini permasalahan yang dapat dijelaskan lebih detail daripada telaah publik, maka mereka bisa memberi penjelasan ya sebagaimana kue yang terbagi tiga. Detail-detail di antara tiga sisi kue yang terpotong ini dapat dipahami. Kemudian dalam telaah ilmiah ini lebih tajam lagi, yang tadinya 3 belahan, 3 potongan menjadi 4 potongan. Jadi ini kita ibaratkan seperti ini. Ini ada permasalahan. Kalau kita memahami secara umum, ya kan kita nggak bisa paham tentang apa yang terjadi sebetulnya. Apalagi bagaimana kita menghadirkan solusi. Ya, kalau kita memahami permasalahan itu secara rinci, maka kita akan bisa menghadirkan solusi yang lebih tepat. Dan telaah ilmiah dapat melihat permasalahan itu lebih rinci daripada telaah praktis dan telaah publik. Setidaknya kalau gambaran kue ini terpotong menjadi 4, ya lebih rinci lagi. Nah, telaah teoritis itu lebih rinci lagi. Kue ini terbagi menjadi 5, potongannya lebih banyak. Kerinciannya dapat kita sampaikan lebih banyak lagi. Kemudian telaah filsafat ini lebih rinci lagi, karena kita memahami inti, maka ya detail-detail yang ada dalam permasalahan itu dapat kita jelaskan semua. Ya, ketajaman kerinciannya lebih 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 banyak, atau kita bisa memberikan ketajaman penjelasan yang lebih. Nah, berikutnya yang terakhir adalah telaah paradigmatik ya. Telaah paradigmatik ini karena menggabungkan 4 telaah, maka kemampuan melihatnya itu sangat tajam. Ya, dapat kita katakan lebih rinci, jelas, dan komprehensif. Ini seperti kue yang terpotong menjadi 7 bagian. Detail sekali, semua semua bagian di sana terlihat. Ya, jadi ini adalah akhir ya dari ilustrasi yang saya uh, ingin jelaskan tentang bagaimana kemampuan paradigma untuk memahami persoalan secara lebih rinci, jelas, dan komprehensif. Kemudian kemampuan kedua, bahwa paradigma itu mampu untuk memilah dan mengelompokkan aliran-aliran filsafat hukum yang ada. Ya, semoga ini bermanfaat ya, menjadi satu kesatuan dengan materi yang saya sampaikan di mata kuliah filsafat hukum, dan selamat belajar ya, semoga uh, ini memberi manfaat kepada saudara sekalian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.